jika itu benar, saya sebagai advokat sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan dan menyesalkan sampai itu terjadi. Karena apa? Sebagai artis itu kan biasanya menjadi contoh atau menjadi public figure untuk masyarakat yang harusnya memberikan contoh yang baik. Ini kok malah beritanya dia kabur dari karantina. Ini kan sangat memprihatinkan dan bahkan memalukan gitu. Seorang artis bukannya memberi contoh yang baik-baik, malah yang melawan hukum. Yang ada sanksinya juga itu untuk dicermati oleh masyarakat agar tidak meniru perbuatan seperti itu. Juga bagi artis-artis yang lain, karena perbuatan ini kan perbuatan yang melawan hukum. Hendaknya para artis yang sudah sehebat, sepopuler apapun, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa memberi contoh baik kepada masyarakat, bukan justru yang sebaliknya, yang akan merugikan diri sendiri. Itu benar saya. Ini rasa kangen tuh kan perasaan saja tuh, kan ada saatnya juga, ada waktunya juga. Jadi nggak bisa dijadikan alasan, apalagi secara hukum nggak ada alasan kangen terus melawan hukum. Tetap aja ada sanksinya. Kangen itu hanya perasaan aja, harusnya tertib hukum dijalankan. Kenapa sih sebagai artis, sebagai warga negara Indonesia yang harusnya taat hukum, tapi malah melawan hukum? Pemerintah memberikan ketentuan supaya orang bepergian di luar negeri kembali ke Indonesia masuk karantina selama 8 hari. Itu sebenarnya kan untuk kebaikan orang itu sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat pada umumnya. Jikapun misalnya dengan alasan kangen dengan anak, kalau misalnya dia membawa virus misalnya, anaknya kena dong, yang nganter kena dong, bisa saya terjadi seperti itu kan nggak bagus gitu loh. Saya pikir alasan itu sudah benar jika itu tidak dijadikan alasan pemaaf. Itu tidak menjadi alasan pemaaf bagi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Itu masalah. Sebenarnya kalau hanya fokus kepada masalah kekarantinaan, karena orang di karantina kemudian ngabur, itu bisa dikenakan undang-undang tentang karantina, ya, undang-undang tentang karantina kesehatan. Itu paling tidak bisa diancam hukumannya itu 1 tahun, dendanya juga bisa sampai ratusan juta gitu loh. Tapi kan tidak problem masalah ancaman hukumannya, tapi justru contoh yang tidak baik itulah yang sangat disesalkan dan sangat disayangkan. Kalau soal hukuman, tergantung pasal nanti yang disangkakan, yang didakwakan, kemudian bagaimana pertimbangan hakim saat memproses pemeriksaan perkara itu. Nah, nanti rasa keadilan hakim lah yang akan disuarakan dengan dijatuhkannya hukuman oleh hakim itu sendiri. Tetapi contoh-contoh perbuatan seperti yang tidak mau mentaati ketentuan peraturan perundangan ini sebagai artis jangan ditiru harusnya. Harusnya secara sadar sejak awal jangan melakukan hal itu gitu. Sama juga seperti contoh-contoh lain, sesama artis saling menghujat, dengan masyarakat menghujat, atau bahkan menggunakan narkoba yang tidak boleh dilakukan. Kenapa sih hal seperti itu dilakukan? Padahal sebagai artis kan sudah bagus ya, top, populer, menjadi perhatian banyak masyarakat, dan dijadikan suri teladan sebenarnya oleh masyarakat. Kalau perbuatannya baik terus kan tambah hebat gitu, tambah hebat, tambah bagus gitu. Kenapa hal itu dilakukan, malah cari hal yang negatif? Ini yang sangat disayangkan gitu. Ya, kalau misalnya pengikut dalam arti yang negatif, sepanjang ujarannya atau kata-katanya atau kalimatnya di dalam medsos itu tidak melawan hukum, nggak ada masalah. Tapi kalau kata-kata, kalimat atau ungkapan yang dikeluarkan dalam medsos itu ada yang melawan hukum, misalnya, oh ternyata memuat ujaran kebencian, bisa kena juga sanksi pidana, melanggar undang-undang ITE, misalnya seperti itu. Hendaknya sudahlah, aturan hukumnya sudah ada, serahkan aja kepada pihak berwajib. Kepolisian akan melakukan penyelidikan, penyidikan. Kalau cukup unsur dilimpahkan kejaksaan yang membuat surat dakwaan, terus proses di pengadilan. Harusnya seperti itu. Jangan sekarang dilakukan perdebatan yang satu pro dan kontra hukum, ini sudah ada. Berikan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kalau dipandang itu nggak bagus, dan contoh, dan itu nggak bagus karena melawan hukum, gitu. Terlepas nanti dapat sanksi atau tidak. Pokoknya setiap yang perbuatan melawan hukum, tidak taat pada peraturan perundangan, kita hidup di negara hukum, itu tidak bagus. Gitu. Jadi jangan melakukan hal seperti itu, apalagi sebagai artis, saya sayangkan. Gitu. Artis itu selalu konsisten. Kalau sudah melakukan kesalahan,
dia minta maaf, dan sanksi apa yang diberikan dia siap menerima sanksi itu atau siap menjalani proses hukum itu. Karena dengan kesiapan, kesadaran yang tinggi akan kepatuhan dan kesalahan yang terjadi itulah bisa memberi keringanan kepada hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Jadi jangan terus berdalih yang tidak-tidak atau yang bukan-bukan, justru akan mempersulit dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya alasannya apa, ya kemudian bagaimana kejadiannya dikemukakan secara terus terang dan dia minta maaf karena kekhilafan atau faktor lain, itu bisa dijadikan alasan untuk meringankan hukuman jika nanti terbukti adanya kesalahan melawan hukum itu. Teman dekatnya yang harusnya sama-sama karantina gitu. Sama juga nanti bisa saja dianggap karena dia mengajak, dia intelektual dadernya gitu. Pelaku utamanya yang diajak ini bisa nanti turut serta gitu. Bisa pasal 55-nya karena turut serta, mau mengikuti dan sebagainya, melawan hukum. Nah, itu bisa dua-duanya kena ini. Nah, ini kalau gitu dua-duanya melakukan tindak pidana berbarengan namanya ini. Jadi sama-sama bisa dilakukan itu. Kita pesan kepada rekan-rekan artis ya, walaupun teman dekat sekalipun, kalau diajak atau mengajak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum atau perbuatan yang tidak patut, tidak santun atau negatif, jangan diikuti begitu saja gitu loh. Karena apa? Hanya karena diajak, merasa teman dekat atau teman baik, nggak enak kalau ngikutin, begitu ngikutin melawan hukum, ada ancaman hukumnya, kena juga, kan sayang gitu kayak gitu. Harusnya justru menyadarkan gitu. Kalau ngajak untuk hal yang melawan hukum, harusnya sadar, oh jangan, itu kan melawan hukum, nanti kena hukuman loh, nanti kena sanksi loh. Atau misalnya perbuatan yang tidak patut atau tidak sesuai dengan adat istiadat atau kepatutan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, oh jangan, itu kan nggak pantas, itu memalukan atau itu nggak sesuai dengan peradaban pergaulan hidup kita dalam masyarakat, jangan melakukan. Harusnya mengingatkan seperti itu. Jadi salinglah mengingatkan dalam kebaikan, walaupun misalnya sesama artis atau yang orang biasa dengan artis, teman dekat atau manajernya atau siapapun juga setiap orang kalau diajak untuk melakukan hal yang melawan hukum harusnya tidak mau, dan disadarkan yang mengajak itu supaya tidak jadi melakukan perbuatan melawan hukum. Itu sangat mulia dan sangat indah menurut saya seperti itu. Kita kembali ke awal, artis itu kan populer ya, kemudian terkenal, banyak diketahui oleh masyarakat, banyak diikuti, atau kalau misalnya tampil dimanapun juga kan kalau perbuatannya baik itu kan dicontohkan bagus. Tapi kalau misalnya terus melakukan hal yang melawan hukum, perbuatan yang buruk, tidak sesuai dengan kepatutan, yang suka ikut nyontoh juga sangat membahayakan kepentingan masyarakat, yang tidak juga dirinya akan rugi sendiri seperti itu.